dari Bapak Kadinsus kita kepada Irjen Pol Martinus Hugeng dipersilakan. Sebelum saya mengucapkan salam, coba itu anak buah saya mana ya? Tolong foto dulu. Karena ini untuk pertama kalinya saya memberikan pengarahan di pesantren. Jadi saya merasa bangga sekali. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat ayah saya selalu di dalam hati saya, bagi beliau di dalam hati saya adalah ayah, kadang-kadang jadi teman, karena kita berdua pernah kena COVID sama-sama. Gus Nuril yang selalu saya banggakan. Yang terhormat tuan rumah, sahabat saya dengan Pak Kiai, Tuan siapa ya? Sepertinya Tuan Pak Kiai ya. Kakak Kiai Haji Rafiuddin sebagai tuan rumah di sini. Yang terhormat Pak Kiai Haji Amin Budi. Yang terhormat adik saya Irjen Ibnu Suendra, Deputi 2 BNPT. Beliau itu sebenarnya jabatannya lebih tinggi dari saya, karena beliau ditunjuk oleh Presiden. Kalau saya cuma Kapolri, jadi lebih tinggi beliau posisinya, walaupun beliau adik saya. Yang terhormat adik kebanggaan saya, si gondrong ganteng Gus Iwan, Ketua Umum PGN. Yang saya hormati para kiai sesepuh Banten yang hadir pada malam hari ini, dari pagi sampai malam, Kiai Haji Bajuri dan para kiai yang lain-lain yang mohon maaf karena saya belum kenal satu persatu, walaupun saya tidak menyebutkan nama para guru-guru bangsa ini, tapi yakinilah bahwa para kiai semua ada di hati saya. Karena rasa cinta saya hari ini saya bisa hadir dari pagi sampai malam, dan belum pernah terjadi saya berada di satu tempat dalam jangka waktu yang lama selain di kantor. Hari ini saya berada di sini. Saudara-saudara saya semua, di sini ada pendeta, ada kiai, ada santri dan lain-lain. Yang saya hormati dan saya banggakan, anggota PGN Banten yang baru dilantik, diberikan pembaretan hari ini. Yang saya hormati para santri dan santriwati yang hari ini dari pagi juga hadir, memberikan minum, melayani, membawa kue, menyiapkan makan. Semoga ini menjadi amal ibadah buat adik-adik semua. Berbicara mengenai momentum hari ini, kalau saya bicara dari pagi sampai sore, kita lihat bahwa hari ini adalah satu momentum yang luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan kepada dari awal pidato saya atau pengantar bahwa untuk pertama kali saya berdiri dan berbicara di pesantren karena diundang oleh Pak Kiai Rafiuddin, tapi bukan karena diundang oleh para Pak Kiai saya mau hadir di sini.
Tapi ada satu catatan, satu keistimewaan yang saya rasa cukup penting, bahwa pesantren bagi saya adalah tempat di mana kita, para guru-guru, para kiai, para ustadz, mencetak generasi-generasi muda Indonesia yang memiliki identitas yang autentik. Ini yang saya merasa ini menjadi satu hal yang istimewa, sehingga saya hadir di sini. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena sebagaimana apa yang kita sedang hadapi sekarang, isu-isu radikalisme, isu-isu terorisme, isu-isu disintegrasi bangsa, itu tidak terlepas dari fenomena-fenomena sosial, di mana salah satunya adalah krisis identitas. Karena adanya intervensi daripada budaya dan peradaban asing. Sementara perlahan-lahan budaya kita tinggalkan. Dengan kekhasannya pesantren, saya berharap kita kembali mengingat kepada identitas kita. Yang pertama sebagai umat beragama, di mana di pesantrenlah dididik generasi-generasi yang takut tunduk kepada Tuhan semesta alam, dan juga di sini juga membangun agama yang Indonesia, yang menggali budaya-budaya Indonesia. Itulah identitas kita. Ketika kita kehilangan identitas, maka kita tidak punya pegangan. Dan saya melihat di pesantren punya potensi untuk menguatkan identitas Indonesia itu. Untuk itulah saya sering ke pesantren, tapi saya tidak pernah berpidato di pesantren. Hari ini saya berpidato di pesantren, dan saya punya hubungan yang erat dengan beberapa pemimpin atau pengasuh pondok pesantren. Karena saya merasa bahwa pesantren adalah mitra Polri, mitra Densus 88, mitra negara untuk membentuk generasi yang punya keimanan yang kuat dan yang punya identitas yang kuat. Dengan keimanan dan identitas yang kuat, maka negara kita juga akan semakin kuat. Itu sebagai pengantar saya untuk berdiri di sini. Yang kedua, saya ingin memaknai apa yang menjadi momentum hari ini adalah pembaretan. Saya bersama-sama dengan para kiai, pengasuh pondok pesantren, ketua PGN, kita memberikan satu monumental buat bapak-bapak sekalian, yaitu pembaretan. Apa sih makna pembaretan? Pembaretan itu mengandung berbagai makna. Pertama adalah baret itu merupakan simbol. Ketika kita melihat baret merah dengan lambang Garuda berdasar merah dan putih, artinya kita akan mengingat satu entitas, yaitu entitas yang bernama PGN, Patriot Garuda Nusantara. Baret menjadi satu kesatuan ide, di mana semua orang yang telah menjadi anggota PGN mempunyai gagasan yang sama dalam satu kesatuan gagasan, yaitu membela negara ini.
Yang ketiga, Baret memberikan suatu gerakan atau menuntun kita untuk menjadi satu arah gerakan. Jadi menurut saya, ketika rekan-rekan di Baret, artinya rekan-rekan ada dalam satu ikatan kesatuan yang bergerak dalam satu arah gerakan yang sama. Itulah makna pembaretan. Yang kedua, saya ingin memaknai judul yang ada di dalam belakang, di banner belakang ini, yaitu pemantapan wawasan kebangsaan. Nah, kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, maka kita tidak lain berbicara tentang cara pandang. Cara pandang PGN, cara pandang para santri dan santriwati, cara pandang semua orang yang hadir di sini. Cara pandang yang sama, bukan cara pandang yang berbeda. Tolong dicatat. Cara pandang yang sama dalam konsep atau dalam perspektif kebangsaan, yaitu cara pandang kita melihat bangsa ini. Mulai dari pra kemerdekaan sampai momentum kemerdekaan dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Ketika kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, maka yang harus kita lihat ada 4 pilar yang menjadi dasar pijakan kita, menjadi dasar motivasi kita untuk bergerak. Ketika 4 pilar ini kita tidak jadikan sebagai satu arah pergerakan kita, maka kita dapat katakan bahwa apa yang kita bicarakan tentang kebangsaan itu tidak akan ada. Yang pertama adalah kita berbicara tentang Pancasila, pilar pertama kita. Ketika kita berbicara tentang Pancasila, maka kita akan mengingat ada 4 nilai universal. 4 nilai universal yang diangkat dari nilai-nilai atau etika universal. Yang pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan pencipta. Makanya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung maksud bahwa seluruh makhluk hidup yang mempunyai nalar, dalam hal ini adalah manusia, yang hidup di Indonesia ini harus memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Percaya bahwa kita adalah makhluk Tuhan. Inilah nilai-nilai agama yang ada dalam sila pertama Pancasila itu. Yang kedua, ada satu nilai, yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Bahwa selain kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kita harus menghormati manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kemanusiaan. Kita harus memanusiakan manusia. Jadi ketika kita lihat orang lain di luar kita, sebagai manusia, kita harus punya perasaan bahwa ada manusia lain yang di luar kita, yang merupakan proyeksi dari diri kita di luar kita. Dalam bahasa yang lebih ininya, kita yang lain di luar kita. Itulah prinsip kemanusiaan, supaya kita punya rasa sayang kepada manusia dan juga kepada makhluk yang lain. Yang ketiga,
nilai permusyawaratan. Sebentar, pasti teman-teman akan tanya, kok persatuan Indonesia kok dilewat? Sebentar, itu yang ketiga. Tapi saya akan pindah ke 4, yaitu nilai-nilai permusyawaratan. Kita dalam mengambil satu keputusan, dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, manusia sejak lahirnya, genetikanya itu adalah manusia yang penuh dengan keteraturan. Maka ketika kita berbicara tentang permusyawaratan, berarti kita mengatur semua ide-ide dalam satu wadah yang sama. Maka disitulah pengambilan keputusan akan menjadi keputusan terbaik. Ini akan juga bermanfaat kepada bagaimana terjadi benturan kepentingan di antara kita. Permusyawaratan, permufakatan penting dalam mengambil setiap keputusan, baik dalam lingkup kecil, lingkup yang lebih besar, keluarga, warga, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai kepada tingkat negara. Yang keempat, nilai yang keempat yang universal adalah keadilan sosial. Keadilan terkadang kita melihat itu sangat subjektif. Tapi keadilan yang benar adalah keadilan yang objektif, di mana harus sesuai dengan proporsi, sesuai dengan hak dan kewajiban. Itulah keadilan. Keadilan bukan berarti sama. Keadilan juga bukan berarti tidak sama. Tapi keadilan itu adalah proporsional. Lalu nilai yang ketiga yang tadi saya lewati, 4 nilai universal ini tidak akan terjadi ketika tidak ada persatuan Indonesia. Oleh karena itu saya mohon kepada rekan-rekan PGN, mari kita jaga. Kita jaga betul persatuan Indonesia ini agar 4 nilai universal yang saya jelaskan tadi itu dia akan terjadi di Indonesia. Dan yakinilah ketika 4 nilai ini diikat dalam satu persatuan Indonesia, yakinilah Indonesia akan menjadi negara yang makmur, negara yang ideal, seperti tadi yang sudah diramalkan oleh guru bangsa kita, Mbah Maimun, bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia di tahun depan. Yang berikut, pilar kedua adalah Undang-Undang Dasar 45. Ketika kita bicara tentang Pancasila, kita berbicara tentang pandangan hidup. Manusia memiliki pandangan dunia. Setiap manusia masuk memiliki pandangan dunia. Nah, pandangan-pandangan ini direpresentasikan atau diaplikasikan ke dalam peraturan mulai dari undang-undang paling dasar sampai kepada undang-undang yang rinci. Kenapa perlu? Karena kita perlu keteraturan. Hidup itu perlu keteraturan. Kenapa? Masing-masing kepala mempunyai persepsi, perspektif hidup, pandangan hidup berbeda-beda. Pandangan hidup saya dengan pandangan hidup Pak Kiai Rabiuddin belum tentu sama. Pandangan saya dengan saudara-saudara belum tentu sama. Tapi pandangan-pandangan ini tidak bisa dibenturkan. Tidak boleh dibenturkan, tapi harus ditata supaya tidak terjadi benturan. Makanya kita perlu pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar
dan semua turunan daripada aturan-aturan yang ada. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah NKRI. Kalau kita bicara NKRI, maka kita bicara Indonesia utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Tidak ada tambahan, tidak ada catatan lain selain itu. Maka mari kita jaga NKRI ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita tidak akan membicarakan NKRI tanpa Papua. Kita tidak akan bisa membicarakan NKRI tanpa Aceh. Kita bicara Aceh, bicara Indonesia. Bicara Indonesia, bicara Aceh bagian dari Indonesia. Pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil. Terdiri dari lebih dari 300 bahasa, agama, etnik bermacam-macam. Kembali lagi saya katakan, tanpa Bhinneka Tunggal Ika, maka Indonesia tidak akan pernah ada. Karena dengan berbagai macam keragaman yang begitu banyak, kita harus melihat keberagaman itu sebagai pelangi. Pelangi tanpa warna merah itu bukan pelangi. Betul kan? Ya, kita harus melihat keberagaman Indonesia itu sebagai keindahan yang Tuhan ciptakan. Saya tadi mendengar Bapak Ibu semua, para santri, santriwati memuji dengan musik dan irama. Saya melihat begitu indah Indonesia ini dengan keberagaman. Agama itu sangat indah sekali. Semua agama. Untuk itu saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu penuh dengan seni, menciptakan alam semesta ini dengan keindahan dan seni, sehingga damai itu menjadi hal yang paling absolut, karena Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Tadi Pak Kiai sampaikan kepada saya bahwa kejahatan itu adalah kebaikan yang tidak memiliki ruang, belum memiliki ruang. Lalu saya bilang dalam bahasa filsafat bahwa kejahatan itu adalah nihil, dan nihilisme dari kebaikan. Jadi Tuhan Yang Maha Kuasa tidak pernah menciptakan kejahatan, tapi Tuhan menciptakan kebaikan. Tapi ketika ada kejahatan berarti di situ tidak ada kebaikan. Intinya seperti itu. Maka mari kita memberikan ruanglah kepada kebaikan itu. Di mana kebaikan itu ada? Di sini. Di hati. Siapa yang memberikan kebaikan? Kebaikan itu adalah satu sifat tertinggi yang pernah diberikan Pencipta buat kita, untuk menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya. Oleh karena itu mari kita memberikan ruang untuk kebaikan itu, seperti Pak Kiai Rafiuddin tadi bilang, berikanlah ruang itu kepada kebaikan, supaya kebaikan itu hadir di tengah-tengah kita. Saya tidak mau berlama-lama, karena saya tahu para kiai ada di sini. Saya tidak mau nanti dibilang menggurui,
Karena kalau udah bicara moral, itu urusan para kiai. Dan untuk membicarakan penegak hukum, itu urusan saya. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Saya mohon dimaafkan, karena saya penuh dengan kekurangan. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kami menangani teror saat ini, sebenarnya pendekatan yang kami lakukan adalah menempatkan mereka sebagai korban, bukan menempatkan mereka sebagai pelaku saja, tapi juga menempatkan mereka sebagai korban. Dengan demikian, ketika kita menempatkan mereka sebagai korban, mari kita rangkul sebanyak-banyaknya mereka, cintai mereka, maka ruang untuk kejahatan itu tidak ada. Tapi kita harus yakin dan kita harus juga berdiri bersama-sama untuk menghadapi kejahatan itu dengan perspektif kita masing-masing. Bagaimana kita menghadapi mereka, bagaimana kita merangkul mereka, bagaimana kita harus menangkap, menindak tegas mereka. Itu sudah dengan persepsi, dengan tugas masing-masing. Memang ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi yang tidak bisa kita hindari, seperti 2 hari lalu ada penangkapan yang akhirnya harus ditembak pelaku karena kita tidak bisa menghindar dari suatu insiden yang kalau dalam bahasa hukum dinamakan overman. Overman itu terpaksa harus melakukan upaya yang lebih keras untuk menyelamatkan diri orang lain atau diri penegak hukum. Tapi terlepas dari itu, yakinilah bahwa kami mencintai mereka. Banyak hal yang sudah kami lakukan untuk mewujudkan rasa cinta kami kepada saudara-saudara kami yang keliru itu. Mungkin setelah ini beberapa hari ke depan saya juga akan mengajak Pak Kiai Haji Rabiuddin untuk melihat tempat-tempat pembinaan mantan-mantan napiter yang ada di Gunung Karang, mungkin juga di Sentul, di Brebes, di Jawa Timur, di Cipanas. Kami punya proyek-proyek bagaimana kami memanusiakan mereka. Karena ketika kita berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia, ada 2 hal yang menjadi prinsip. Yang pertama adalah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh seorang filosof namanya Habermas. Dia mengatakan ada 2 rasional yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan hubungan interaksi manusia dengan manusia. Yang pertama adalah rasional instrumental, di mana manusia, saya dalam memberikan berinteraksi dengan manusia lain, saya menggunakan orang itu sebagai alat. Sebagai alat untuk apa? Untuk memanfaatkan atau untuk mengambil keuntungan dari alam dan lingkungan hidup saya. Ketika hubungan ini terjadi, maka yang terjadi adalah hegemoni. Kita menguasai orang lain. Kita menjajah hak-hak orang lain. Ini tidak boleh terjadi. Maka ada rasional yang kedua yang menjadi pilihan terbaik, yaitu rasional komunikatif. Saya sudah singgung tadi di awal bahwa ketika kita melakukan rasional komunikatif, kita menganggap orang lain itu setara dengan kita. Kita menganggap orang lain itu adalah bagian dari diri kita di tempat orang lain. Disitulah terjadi namanya emansipasi. Emansipasi, kita menempatkan orang lain sama seperti kita.
Nah, hubungan inilah sedang kita bangun antara kami penegak hukum dengan teroris. Kita ajak bicara, ajak ngomong, apa sih yang maunya mereka, apa sih kekurangan mereka. Tapi jangan salah, tetap kita lakukan penegakan hukum ketika mereka melakukan pelanggaran hukum. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya menitip kepada bapak semua yang ada di sini, terutama PGN yang baru dilantik. Kalian, bapak-bapak ibu sekalian, adalah bagian dari elemen bangsa ini yang harus mempertahankan negara Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Tidak boleh terpisahkan sedikit pun. Satu jengkal tanah di Republik ini tidak boleh hilang karena kita lalai mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Selamat malam.